Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Gemgem Tutiani Hutagaol, NPM 18010100145, Grup PGA 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum. Adapun RPP yang saya gunakan yaitu RPP Merdeka Belajar dengan tema 4, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran pertama di kelas 3 sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dulu dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, kalau kabarnya baik semua, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Baiklah, kalau semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap anak-anak Ibu untuk mempersiapkan dirinya, baik itu bukunya, buku paket, buku tulis, maupun penanya dikeluarkan dari tasnya, agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Ada yang tahu kita sekarang tema berapa? Baiklah, kalau nggak ada yang tahu. Sekarang kita memasuki tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema yang kedua yaitu wujud benda, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama, yaitu siswa dapat mengidentifikasikan setiap wujud benda. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda ke dalam sifat wujud benda. Yang ketiga, siswa dapat mengubah satuan kilometer menjadi meter dan meter menjadi kilometer. Dan yang keempat, siswa dapat melakukan gerakan yang lemah dan gerakan yang kuat. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah paham, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu wujud benda. Di situ ada deskripsi tentang wujud benda. Manusia tidak lepas dari keberadaan benda. Keberadaan benda dapat membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Benda ada yang terbentuk dari alam dan ada benda yang terbentuk oleh manusia. Contohnya itu seperti benda yang terbentuk oleh alam, contohnya batu, pasir, dan tanah. Sedangkan benda yang terbentuk oleh manusia, contohnya itu mobil, kertas, dan sepeda. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu ada gambar agar diperhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar suasana dapur Dayu. Dayu bersama ibunya sedang memasak. Jadi, di buku paket juga ada. Ibu harap anak-anak Ibu untuk memperhatikan di bukunya untuk mencari perbedaan benda apa saja yang ada di dapur Dayu. Akan tetapi, sebelum anak-anak mengisi tabelnya, Ibu akan menjelaskan wujud benda itu ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Yang ketiga, wujud benda gas. Contohnya, yang pertama itu wujud benda padat. Contohnya seperti buku. Buku bentuknya, wujudnya wujud benda padat. Yang kedua yaitu pulpen. Dan yang ketiga yaitu sisir. Sedangkan wujud benda cair, contohnya itu seperti air. Dan yang kedua contohnya seperti asam cuka. Dan yang ketiga contohnya seperti minyak zaitun. Sedangkan wujud benda yang ketiga yaitu wujud benda gas, contohnya seperti balon. Baiklah anak-anak, kalau sudah paham tentang wujud benda, kita akan kembali pembelajaran selanjutnya tentang gambar suasana dapur Dayu. Tadi kan Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk mengamati perbedaan wujud benda yang ada di dapur Dayu. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu mampu untuk menjelaskan apa-apa saja wujud benda padat dan apa-apa saja wujud benda gas dan apa-apa saja wujud benda cair yang ada di dapur Dayu. Baiklah, siapa yang ingin mencoba menjawab? Ya, jawaban teman kita betul. Yang ada di dapur Dayu, wujud benda padatnya itu seperti teko, sendok, botol, dan bontot. Sedangkan wujud benda cairnya contohnya seperti air, minyak goreng, saus, dan asam cuka. Dan yang ketiga, wujud benda gasnya
contohnya seperti gas dan uap air. Baiklah, kalau sudah paham, kita akan memasuki materi selanjutnya, dan ibu harap anak-anak ibu untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar, lalu dituliskan dalam bentuk tabel dan dikerjakan di buku latihan. Paham dengan tugasnya? Baiklah, kalau sudah paham, kita buka buku paket kita. Di situ kan ada sebuah gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya, jawaban teman kita betul. Itu adalah gambar sebuah transportasi sepeda motor. Ibu ingin bertanya, transportasi sepeda motor termasuk wujud benda apa? Ya, sepeda motor termasuk ke dalam wujud benda padat. Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah paham dengan latihan tadi, dikerjakan di buku latihan, dibuka buku paketnya, ada gambar Dena Rumah Edo, dan seperti ini. Diperhatikan ya. Di situ kan ada soal di buku paketnya. Didengarkan ibu ngomongnya supaya anak-anak ibu paham tentang materi hari ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah naik motor. Yang diminta, perhatikanlah jarak rumah Edo ke rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang itu 1.523 meter. Yang diminta yaitu yang pertama, jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter. Yang kedua, jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer. Jadi, yang diminta itu yang pertama itu rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km lebih 300 meter. Ada yang tahu cara mengubah kilometer menjadi meter? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, ibu akan memberitahukan tentang tangga satuan seperti ini. Diperhatikan ya, tangga satuan. Jika dia naik satu tangga dibagi 10, dan sebaliknya jika dia turun satu tangga dikali 10. Jadi yang dimintakan kilometer ke meter. Kita hitung berapa tangga yang turun. 1, 2, 3. Berarti dia dibagi 10, dikali 10 berarti 1000. 5 km dikali 1000 sama dengan 5000, kan? 5000. Berarti 5000 tambah 300 meter sama dengan 5300 meter jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter. Yang kedua itu rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer. Kita lihat ya, dari meter ke kilometer dia naik, berarti dibagi 1000. Berarti 1523 meter dibagi 1000 itu jawabannya 1 km lebih 523 meter. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham dengan soal Dena Rumah Edo tadi, di bawahnya ada soal latihan tentang rumah Dena Siti. Ibu harap itu dikerjakan di rumah sebagai tugasnya, dan pertemuan selanjutnya ibu tagih. Paham? Baiklah, selanjutnya ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu ya. Siapa yang pernah naik pesawat terbang ya? Oh, berarti sebagian ada yang udah pernah naik pesawat, ada yang belum. Jadi di sini ibu akan memberikan sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Baiklah, ini adalah gambar alat ukur yang sering disebut dengan altimeter. Altimeter merupakan alat untuk mengukur suatu ketinggian dari permukaan laut. Jadi ibu ada gambar, di buku paket juga ada gambar. Ini gambar apa? Ya, ini gambar pesawat A dan pesawat B. Pesawat A memiliki ketinggian 3000 meter, sedangkan pesawat B memiliki ketinggian 4325 meter. 4302 meter. Yang ditanyakan, yang
berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, berapa satuan kilometer? Kilometer. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang satuan. Berarti 3000 meter diubah kilometer itu naik. Berarti dia dibagi 10. Berarti dia dibagi 10 kali 3 berarti 1000 kan? 1000 dibagi 3000 sama dengan 3 km. Yang kedua yaitu berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Pesawat B yaitu 4325 meter diubah ke kilometer menjadi 4 km lebih 325 meter. Baiklah, sudah paham dengan soal satuan cara mengubah kilometer ke meter dan sebaliknya meter ke kilometer. Baiklah, kalau sudah paham, kita akan masuk lagi tentang gerakan tarik. Baiklah semuanya, diperhatikan Ibu dan didengarkan Ibu pada saat menjelaskan ya. Kita akan memasuki tentang gerakan tarik tadi. Ibu ingin bertanya, apakah semua tahu tentang gerakan angin? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu tentang gerakan angin. Angin adalah gas. Angin itu tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Ada angin sepoi-sepoi lembut, ada angin gerakan kuat, dan ada angin gerakan yang lemah. Jadi, Ibu ada gambar, perhatikan gambar tersebut. Ada anak bergerak lambat, seperti angin sepoi-sepoi. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu di tempatnya untuk mempraktekkan langsung agar anak Ibu tahu seperti apa gerakan lambat. Dan yang kedua, ada anak bergerak cepat di sini. Anak bergerak cepat ini seperti angin yang kencang, seperti angin badai atau angin topan. Dilakukan ya di tempat duduknya. Yang ketiga, ada di gerakan tari juga memerlukan gerakan tangan dan gerakan kaki. Seperti yang bagian 3 ini, anak bergerak berputar, itu gerakan kakinya. Jadi agar anak-anak Ibu dipraktekkan di rumah biar tahu mana perbedaan gerakan lemah dan gerakan kuat. Dan kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang wujud benda. Yang pertama itu, kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Contohnya itu tadi seperti buku, pulpen, dan sisir. Sedangkan wujud benda cair contohnya tadi seperti air, asam cuka, minyak zaitun. Dan yang ketiga, wujud benda gas, contohnya tadi seperti balon. Jadi yang kedua itu adalah tentang cara mengubah satuan kilometer menjadi meter dan sebaliknya cara mengubah meter ke kilometer. Dan yang ketiga, kita tadi sudah mempelajari tentang gerakan tarik lemah dan gerakan tarik kuat. Baiklah, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak Ibu. Ada 2 tugas tadi. Yang pertama itu tugas untuk mengkelompokkan wujud benda padat dan wujud benda cair dan wujud benda gas. Yang kedua tadi tentang Dena Rumah Siti. Jadi Ibu harap itu dikerjakan dan di pertemuan selanjutnya kita periksa bersama-sama. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita yang ditutup dengan doa yang dibawakan oleh salah satu teman kita. Siapa yang bersedia? Baik, teman kita bersedia, kita tutup pembelajaran. Amin. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.